Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2451, meninggalkan dunia bunga. Saat Minos dan kedua pemimpin dari The Enchanted Realm berjabat tangan sebagai tanda sepakat, Grisdy mendekati Egerton sementara Kendrick mendekati ayahnya. Apa artinya ini? Mereka berdua menanyakan pertanyaan yang sama. Ozodat memberitahu Grisdy, manfaatkan kesempatan ini. Dalam sejarah planet kita, hanya 4 penduduk asli yang telah meninggalkan galaksi dan mencapai dunia tingkat tinggi. Ini adalah kesempatanmu untuk maju melampaui level 114 dan meningkatkan peradaban kita. Egerton setuju. Dengan berakhirnya perang yang semakin dekat, kita akan menikmati masa damai dan keuntungan, tetapi setelah pemusnahan sebuah peradaban, galaksi akan lebih memperhatikan pasukan kita. Meskipun ini adalah ulah Minos, tidak seorang pun akan menyalahkan alien yang pergi tanpa menoleh ke belakang. Jika kita akan mempertahankan posisi kita dan mempertahankan peradaban kita, kita membutuhkan orang-orang kuat yang dapat kita andalkan. Minos dan kelompoknya sangat menjanjikan, tetapi kita tidak dapat mengandalkan dukungan mereka. Anda adalah orang terbaik untuk mengambil posisi ini karena Anda sudah dekat dengan mereka. Kendrick dan saudara perempuannya membenciku. Aku tidak akan berhasil. Mohon pertimbangkan lagi, Yang Mulia, katanya dengan gugup. Egerton tersenyum lembut padanya sambil menyentuh dahi gadis itu. Semuanya akan baik-baik saja, percayalah pada Minos. Dia akan menjagamu. Sementara itu, Minos berkata dalam benak putranya, ikuti saja arusnya, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Suatu hari nanti kamu akan mengerti alasannya. Apa yang telah kau lihat? Apakah aku membutuhkannya? Apakah dia akan memainkan peran penting dalam hidupku di masa depan? Kendrick bersikeras. Namun dengan tatapan yang sedikit lebih serius dari Minos, pemuda itu berhenti memaksa dan mundur beberapa langkah. Senior Egerton benar, Grisdy. Aku akan menjagamu semampuku. Kau harus tumbuh di Armans dan menghadapi bahaya yang tidak dapat kuhadapi, tetapi setiap kultivator yang bercita-cita mencapai puncak harus membuktikan diri dalam keadaan tertentu. Tetapi selama kau melakukan yang terbaik, aku yakin kau bisa melangkah jauh. Minos berkata padanya sambil tersenyum. Kalau begitu, saya siap membantu Anda, Yang Mulia. Saya harap saya tidak terlalu menghalangi Anda. Ucapnya dengan nada rendah hati tetapi juga putus asa. Minos tersenyum, melihat masalah ini sudah beres. Baiklah, ayo kita makan. Setelah selesai, kita akan membagi area yang akan dijelajahi sesuai dengan keputusan kita sebelumnya. Egerton dan Ozodat setuju, lalu duduk di sekitar api unggun besar untuk makan dan minum bersama. Merayakan berakhirnya peradaban ini, hasil rampasan berharga yang akan mereka kumpulkan dalam beberapa hari ke depan, dan kemungkinan berakhirnya perang di galaksi. Dalam beberapa jam, kelompok Minos akan terbagi menjadi 3, masing-masing tim kecil menuju ke area berbeda di The Blossom World untuk mencari sumber daya berharga untuk dibawa dalam perjalanan selanjutnya. Seminggu bukanlah waktu yang cukup untuk mengumpulkan 70% sumber daya di planet seperti ini, jadi fokus mereka saat ini bukanlah mengumpulkan semua yang ada di jalur mereka. Tetapi apa yang paling berharga di bagian planet mereka? Meskipun ini bukan dunia seperti Zocaro, ketiga tim akan mengumpulkan sejumlah besar sumber daya selama 7 hari ke depan. Jumlah ini akan lebih dari cukup untuk membayar biaya perjalanan Grisdy dan masih cukup banyak yang tersisa bagi semua orang untuk dibudidayakan di Zocaro saat mereka menyelesaikan perjalanan. Dalam sekejap mata, minggu Minos dan 13 rekannya telah berakhir. Dan tibalah saatnya bagi mereka untuk meninggalkan planet ini. Setelah waktu yang mereka sepakati untuk tinggal di sana untuk mengumpulkan sumber daya telah berlalu. Kelompok yang terdiri dari 14 orang itu bersatu kembali. Mereka sekarang berada di atas pesawat luar angkasa dari The Blossom World, setelah baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok yang tersisa dari The Enchanted Realm. Ozodat telah pergi untuk mengakhiri perang di galaksi, sementara Egerton telah kembali ke planet asalnya sehari sebelumnya untuk melindunginya. Sekelompok yang hanya berjumlah 200 penguasa tingkat menengah dan tinggi berada di The Blossom World untuk mengurus koloni baru peradaban mereka. Cukup untuk menjaga tempat itu tetap aman untuk sementara waktu. Bagaimanapun, sementara beberapa orang yang datang ke tempat ini bersama orang-orang Minos sedikit lebih dari 10 hari yang lalu sedang mengawasi mereka. Robot level 107 menyalakan kapal dan mengikuti jalur lubang cacing yang mengarah ke alam cermin. Setelah hampir 44 tahun sejak kelompok tersebut tiba di Dream Station, mereka memulai perjalanan kembali ke sana untuk melanjutkan perjalanan ke Zocaro. Masing-masing dari mereka telah mengalami pasang surut dalam perjalanan mereka melalui galaksi ini, dan sekarang mereka memiliki teman baru di kapal. Namun, kemenangan mereka jauh lebih penting daripada kekalahan mereka, dan mereka sekarang memiliki kekayaan yang cukup besar untuk memulai hidup mereka di Zocaro. Butuh beberapa tahun sebelum mereka mencapai bulan buatan,
dan kemudian mereka harus menunggu hingga memasuki atmosfer planet tersebut. Namun, kelompok tersebut bersemangat tentang bagian terakhir dari perjalanan mereka sebelum mereka dapat menetap di tempat di mana mereka dapat menghabiskan waktu mereka. Tidak mengetahui berapa lama mereka akan tinggal di Zocaro, kelompok itu berpikir bahwa itu akan menjadi rumah baru mereka. Sudah berapa lama kelompok Maximilian meninggalkan Zocaro? Vico bertanya kepada Minos saat mereka berjalan melalui lubang cacing yang akan membawa mereka ke alam cermin. Sekitar 77 tahun, kurang lebih. Saat kita menginjakkan kaki di sana, Maximilian dan yang lainnya sudah berusia lebih dari 80 tahun. Namun, kita tidak akan melihat mereka saat tiba di planet ini. Perjalanan antara titik masuk dan Armans akan memakan waktu sekitar 3 tahun, bahkan dengan kultivasi kita saat ini, kata Minos tulus. Apakah perjalanan di dunia seperti itu akan lebih panjang dari perjalanan kita antara Dream Station dan Zocaro? Tanya Gloria. Ya, sebesar itulah Okia. Ruth mengangguk setuju dengan Minos. Dan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan sahabat-sahabat kita di dunia spiritual? Holly bertanya kepada ayahnya, penasaran dengan situasi keluarga Stuart saat ini. Minos menghitung waktunya sejenak dan berkata, sekitar 4 tahun. Hanya itu, seru Kendrick. Kita sudah hidup hampir 5 dekade sejak kita meninggalkan The Adaman Land. Itulah distorsi spasial antara tempat-tempat yang pernah kita kunjungi dan tempat kelahiran kita. Jika kita kembali hari ini, mungkin saja Rowan dan Sarah hanya akan meningkat 1 level, sementara kamu telah berevolusi lebih dari 20 level. Kata Minos, membuat semua orang yang melakukan perjalanan ke Zocaro untuk pertama kalinya berpikir sejenak dan melihat betapa salahnya keputusan Sarah dan Rowan. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2452, meninggalkan stasiun mimpi. Kalau begitu, kita harus bergegas dan kembali ke dunia roh. Membiarkan mereka di sana hanya akan menunda mereka selamanya, kata Holly sambil merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia belum pernah melihat masalah seperti itu dengan saudara-saudaranya yang tinggal sendiri sebelumnya, tetapi mendengarkan Minos hari ini dan mengingat semua pengalamannya. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang masa depan mereka. Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Minos tersenyum pada putri bungsunya. Memang benar bahwa kalian mungkin akan menjadi penguasa tingkat menengah, sementara mereka mungkin bahkan tidak akan menjadi demigod tingkat rendah. Namun, sementara vitalitas kalian telah terkuras hampir 50 tahun, mereka hanya memiliki sekitar 4 tahun. Mereka tidak kehilangan apapun, dan mereka akan menebus perbedaan itu bersama kalian di masa mendatang. Biarkan mereka menjalani hidup mereka, berkeluarga, dan berbahagia di dunia asal kita. Kita akan membuat mereka berada di pihak kita lagi di masa depan. Ruth dan Gloria mendesah saat memikirkan Rowan dan Sarah, tetapi Minos benar. Keduanya akan memiliki kesempatan untuk menebus perbedaan dalam kultivasi mereka di masa depan. Tetapi mereka juga akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kelompok tersebut saat mereka berada dalam keadaan yang lebih baik. Perjalanan saat ini cukup sulit dan rumit bagi mereka, dan mereka semua hampir meninggal dalam beberapa dekade terakhir. Jika mereka kembali ke dunia spiritual hari ini untuk membawa kelompok yang lebih besar ke Zocaro, orang-orang ini tidak akan menghadapi banyak bahaya seperti yang mereka hadapi sendiri. Jadi, tidak kembali sekarang sama saja dengan membuat segalanya lebih mudah bagi Sarah dan Rowan di masa mendatang. Sementara anggota keluarga memikirkan hal ini, Vico dan Charlie memikirkan tentang seberapa kuat Maximilian seharusnya. Dia mungkin akan mencapai level 108 saat kita kembali ke planet ini. Kata robot level 107 sambil menatap Vico dan Charlie. Hanya itu, kamu sudah level 107. Bagaimana mungkin dia, yang selama ini menggunakan Zocaro, hanya berada di level 108? Seorang penduduk asli dunia spiritual, yang juga berada di level 107, menjawab pertanyaan Charlie. Tidak sesederhana itu. Jika perkiraan yang mulia benar, maka Maximilian hanya memiliki keunggulan sekitar 15 tahun kultivasi atas kita. Kami menghabiskan sebagian besar perjalanan kami di dunia dengan distorsi waktu The Enchanted Realm. Jadi, 40 tahun lebih kami di sana hanya 4 tahun untuk Maximilian. Keuntungan yang sebenarnya ia miliki adalah tahun-tahun yang kami habiskan untuk bepergian dari Zocaro ke dunia spiritual dan dari dunia spiritual ke alam ajaib. Begitulah adanya. Minos tersenyum misterius. Atasanku di Armans menyarankanku untuk pergi ke The Enchanted Realm karena alasan itu, untuk mempersempit jarak. Jika kita langsung pergi ke Zocaro dan tidak berhenti di galaksi, Maximilian akan berusia sekitar 75 tahun lebih tua saat kita bertemu lagi. Tetapi kita masing-masing akan 3 atau 4 tingkat lebih lemah. Bayangkan masalah apa yang harus kita hadapi dengan permusuhan yang kutinggalkan? Dia tertawa, karena dia telah mengikuti saran atasannya di Armans dan mendapat keuntungan dari pergi ke The Red Expanse selama waktunya di The Enchanted Realm. Jelas, hal itu telah memakan korban.
Minos saat ini berada di level 104, tetapi ia memiliki sekitar 700 tahun pengalaman hidup. Untungnya, vitalitasnya lebih dari 50.000 tahun, jadi dia tidak khawatir tentang kematian karena dia telah menghabiskan sebagian besar vitalitasnya baru-baru ini. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Ruth mendesah sambil menatap suaminya. Kita telah meninggalkan musuh-musuh kuat yang pasti telah meningkatkan kesenjangan kultivasi antara kita dan mereka setidaknya satu level. Itu mungkin tidak tampak banyak, tetapi pada tahap ke-11, setiap langkah maju membuat perbedaan besar bagi para penguasa. Minos setuju, terutama mengingat teman-temannya tidak memiliki banyak kesamaan dengan karakteristiknya. Itu benar, kalian semua harus berhati-hati di Zocaro. Bukan hanya lawan yang kita hadapi akan lebih kuat dari sebelumnya, tetapi sebagian besar kelompok kita telah mengembangkan beberapa level di dunia yang lebih lemah. Ketika kita tiba di Zocaro, kalian semua akan menemukan bahwa basis kultivasi kalian tidak stabil. Dan kalian tidak akan sekuat mereka yang memiliki level yang sama dengan kalian yang telah berkultivasi di Zocaro selama beberapa dekade atau abad. Butuh waktu bagimu untuk menstabilkan kekuatanmu, jadi bersikaplah rendah hati dan berhati-hati. Kita masih cukup lemah dibandingkan dengan para ahli Zocaro yang sebenarnya. Grisdy mendengar ini dan merasakan bulu kuduknya merinding saat membayangkan betapa fantastisnya tempat bernama Zocaro ini hingga Minos menganggap dirinya lemah. Jika lelaki seperti Minos saja lemah di Zocaro, betapa tidak berartinya dia di sana? Tetapi pemikiran ini justru membuat Grisdy ingin memasuki Zocaro dan merasakan dunia kultivasi tingkat tinggi. Selama beberapa hari berikutnya, kelompok itu akan diam-diam melakukan perjalanan melalui lubang cacing ke alam cermin, dalam pesawat ruang angkasa peradaban kuno dari dunia mekar. Setelah menyelesaikan perjalanan ini, kelompok itu tiba di alam cermin dengan sambutan yang meriah, karena para pemimpin setempat telah bersekutu dengan alam terpesona sebelum perang berakhir. Perang telah berakhir, dan berita tentang kepergian Minos dan kelompoknya dari galaksi telah menyebar ke planet-planet kuat di wilayah tersebut. Ketika mereka tiba di alam cermin, penduduk asli sudah menunggu mereka, yang mana memudahkan mereka untuk melewati dunia ini sebelum melanjutkan perjalanan ke stasiun impian. Karena letaknya sangat dekat dengan The Mirror Realm, kelompok tersebut akan membeli 14 tiket ke Zocaro pada hari yang sama saat mereka meninggalkan lubang cacing tersebut. Yang menjamin perjalanan mereka ke Zocaro dengan pesawat luar angkasa yang meninggalkan stasiun tersebut dalam waktu 3 bulan. Bagi sekelompok orang yang telah merencanakan pergi ke Zocaro selama hampir 50 tahun. Penantian selama 3 bulan lagi dan kemudian beberapa lusin minggu antara lokasi mereka saat ini dan bulan buatan bukanlah apa-apa. Kelompok itu segera menetap di Dream Station. Tempat mereka menerima perlakuan VIP, dengan layanan gratis dan ruang kultivasi, hadiah dari para pemimpin galaksi kepada kelompok yang mengakhiri perang mereka. Kelompok ini akan hidup damai di tempat ini selama 3 bulan ke depan, bercocok tanam hampir sepanjang waktu, karena tidak ada masalah yang akan menghadang mereka selama periode ini. Ketika 3 bulan telah habis, mereka akan menaiki pesawat ruang angkasa yang akan membawa mereka ke bulan buatan dekat Zocaro. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2453, apa yang diharapkan saat memasuki Armans. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu sejak rombongan Minos meninggalkan Dream Station. Pesawat antariksa yang menuju bulan buatan telah menempuh lebih dari separuh rute, melakukan beberapa kali pemberhentian, pendaratan, dan keberangkatan. Sementara itu, Minos dan kelompoknya tetap teguh, hidup di antara bercocok tanam dan menikmati kedamaian perjalanan menuju Zocaro. Meski bagian perjalanan ini berbahaya. Bagi kelompok yang mencakup beberapa penguasa tingkat menengah, Minos, dengan kemampuannya memperkuat semua orang dan bertarung seperti penguasa tingkat tinggi. Hanya sedikit bahaya yang dapat membuat mereka takut. Bagi kelompok yang telah mengalami apa yang akan mereka hadapi dalam perjalanan ini, masalah-masalah yang terjadi beberapa bulan terakhir ini tidaklah cukup untuk mengganggu kedamaian kelompok. Di tengah-tengah itu, kelompok itu jelas tidak tumbuh lebih kuat. Dengan semua rekan Minos yang berada di level tinggi, akan butuh waktu antara 5 dan 20 tahun dari kemajuan rekan-rekannya sebelumnya agar mereka dapat membuat peningkatan lebih lanjut. Holly dan Lily memiliki peluang terbaik untuk maju dalam jangka pendek, tetapi bahkan mereka masih jauh dari maju ke tingkat berikutnya. Meskipun demikian, pengembangan merupakan hal sehari-hari yang harus diulang tanpa kenal lelah, meskipun butuh waktu yang cukup lama untuk membuahkan hasil. Oleh karena itu, jika seseorang mencoba menghubungi kelompok itu hari ini, mereka akan mendapati sebagian besar dari mereka berkultivasi di area kultivasi pesawat ruang angkasa. Sementara beberapa dari mereka berjaga. Adalah baik untuk berhati-hati terhadap masalah yang mungkin timbul dalam perjalanan seperti itu. Di pesawat luar angkasa menuju Zocaro, Minos duduk di sebelah Vico dan Charlie saat mereka makan di kafetaria penumpang. Meskipun masakan di alam semesta sangat bervariasi dalam kualitas dan rasa, kapal luar angkasa seperti ini menawarkan berbagai macam hidangan sehingga semua selera dapat terpuaskan.
Ketiga manusia itu sekarang memakan makanan yang mirip dengan apa yang mereka makan di dunia spiritual, seraya mereka membicarakan masa depan. Apakah kau masih ingin kami kembali ke dunia roh saat kami mencapai level 107? Suara Vico dipenuhi rasa penasaran saat ia bertanya kepada Minos. Sejujurnya, ia tidak keberatan kembali ke dunia roh untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh mereka berdua dan Minos. Namun, mengingat semua yang telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir dan fakta bahwa ia telah mencapai level 105, ia semakin bertanya-tanya apakah mungkin untuk memenuhi perjanjian ini. Saat mereka mencapai Armans, levelnya tidak akan jauh dari 106. Apakah dia akan mampu mengurus semua urusan serikatnya dalam waktu singkat untuk mencapai level 107? Level yang diminta Minos untuk dicapai oleh dia dan Charlie sebelum pergi ke dunia spiritual? Armans punya aturannya sendiri. Mereka akan bergabung dengan guild, dan butuh waktu sebelum mereka punya hak untuk datang dan pergi dari markas. Tidak yakin tentang ini, Vico penasaran apakah Minos akan menaati perjanjian mereka seperti yang telah mereka bahas di dunia spiritual. Aku sudah memikirkannya dan kurasa tidak akan ada cukup waktu bagimu untuk mendapatkan kesempatan kembali ke dunia spiritual. Kita akan membiarkannya sampai kau mencapai level 108. Tidak akan mudah untuk mencapai level itu, yang akan memberimu cukup waktu untuk menyelesaikan masalah dengan guild. Keduanya mendesah lega karena mereka tidak perlu pergi ke Zocaro, tinggal di sana selama beberapa tahun, dan kemudian kembali ke dunia spiritual. Ganti topik, menurutmu apa yang harus kita hadapi saat memasuki Armans? Tanya Charlie pada Minos. Apakah kau sedang membicarakan tantangan yang akan kau hadapi bersama Vico? Minos bertanya kepada wanita berambut biru es di sebelahnya. Mengetahui hal itu mungkin membantu kita. Tetapi aku lebih khawatir tentang tantangan apa yang mungkin kamu dan kelima orang lainnya hadapi karena masalah lama yang kamu hadapi sebelum kamu meninggalkan guild. Dia menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya. Saya tidak bisa memastikannya. Selama saya di Armans, saya bertugas sebagai penegak hukum. Saya mencegah banyak anggota serikat melakukan apa yang mereka inginkan, menghukum banyak penjahat, dan tentu saja menjadi sasaran kebencian kaum tertindas. Semua musuh atau sainganku mungkin telah tewas saat aku pergi. Lagi pula, Zocaro memang mengerikan. Namun, mereka mungkin masih hidup dan ingin mencicipi darahku. Jadi, sulit untuk mengatakan apa yang diharapkan. Pasti akan ada tekanan, serangan langsung, usaha untuk memutarbalikkan anggota serikat terkait agar melawan kita, dan sebagainya. Dia mengatakan apa yang dapat dibayangkannya. Tapi kita tidak akan benar-benar sendirian. Aku meninggalkan satu faksi, dan aku punya teman-teman di dalam guild yang akan membantu kita. Aku tidak berharap mereka mengorbankan apapun untukku, tetapi mereka akan bersedia untuk setidaknya memberi nasihat dan mengarahkan kita ke arah yang benar. Minos berkata tanpa bersikap naif. Apakah kau berbicara tentang Maximilian? Vico bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aku tidak akan mempercayai orang itu, Minos. Maximilian itu pengkhianat. Minos tersenyum dan berkata, aku tahu, dan aku tidak sedang membicarakannya. Maximilian adalah rencana D untukku. Jika rencana A, B, dan C tidak berhasil, aku tidak akan mengandalkannya. Charlie dan Vico tersenyum, tetapi juga mendesah lega. Maximilian dan Minos telah mengalami hal-hal di Armans yang tidak mereka ketahui. Namun, sejarah Maximilian di dunia spiritual terlalu panjang bagi mereka untuk mengabaikan kepribadian pengkhianat mantan anggota gereja spiritual ini. Kata Minos, kau sudah familiar dengan peraturan Armans. Aku mempercayai anggota guild tertentu karena mereka mendapat manfaat dari pertumbuhan pribadiku. Jadi, teman-teman yang kuceritakan kepadamu ini bisa dipercaya. Mereka akan membantu kita dengan informasi dan saran. Dia mendesah dan berkata, untuk bergabung dengan serikat, aku tidak yakin seperti apa prosesnya untukmu. Kamu pasti akan bergabung sebagai rekrutan, karena kamu akan membutuhkan prestasi untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Namun, posisimu tidak akan seperti rekrutan biasa. Kalian mungkin akan menjadi anggota internal serikat dalam waktu kurang dari setahun setelah kami memasuki kantor pusat. Selama waktu itu, satu-satunya masalah yang akan kalian hadapi akan berhubungan denganku. Hanya setelah itu kalian akan terlibat dalam situasi yang tidak ada hubungannya denganku. Mendesah, aku tak sabar untuk itu. Keduanya mengatakan hal serupa sebelum menyelesaikan makan dan kembali bertugas. Di mana mereka akan berkultivasi dan anggota kelompok lainnya akan bersiaga untuk memantau situasi di pesawat ruang angkasa. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2454, kembali ke bulan buatan. 2 tahun lagi telah berlalu, sementara pesta tersebut telah melakukan perjalanan melintasi angkasa luas di alam semesta. Setelah menempuh perjalanan panjang dari stasiun impian, menghadapi berbagai tantangan terkait perjalanan jauh melintasi alam semesta, serta terjebak dalam pesawat luar angkasa yang mereka tumpangi dalam waktu lama. Rombongan itu pun akan segera mencapai tujuan mereka. Setelah lebih dari 60 tahun bepergian melintasi alam semesta,
kelompok itu akan tiba di bulan buatan hari ini. Semua rekan Minos berada di tempat duduk mereka saat pesawat ruang angkasa itu, mirip dengan Starship 666, mendekati pelabuhan antariksa bulan buatan. Kembali ke objek buatan yang dibangun oleh pasukan Zokaro, sekitar 1 juta kilometer jauhnya dari planet yang dimaksud, Minos, Ruth. Dan keempat orang lainnya yang telah pergi puluhan tahun lalu tidak dapat menahan senyum saat akhirnya tiba di sana. Mereka seringkali meragukan apakah mereka akan dapat kembali, karena mereka telah menemui banyak masalah selama perjalanan pulang pergi, serta selama tinggal di The Enchanted Realm. Namun selain mereka, 8 rekan mereka juga tersenyum. Ini adalah pertama kalinya mereka tiba di area alam semesta yang begitu kuat, dan mereka semua ingin merasakan dunia kultivasi di mana makhluk-makhluk tertinggi berada. Begitu pula yang terjadi pada Grisdy, yang bahkan setelah semua masalahnya dengan Kendrick di masa lalu dan keengganannya untuk ikut dengan kelompoknya ke Zokaro, tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa ingin tahunya lewat senyum di wajahnya. Kendrick melihat wajah humanoid wanita ini, yang berwujud manusia mirip dengan mereka, dan memilih untuk tidak berbenturan dengan penampilan kelompok itu, dia pun tak dapat menahan senyumnya juga. Bagaimanapun, wanita ini punya perasaan seperti mereka. Saat pesawat ruang angkasa itu berhenti total di pelabuhan bulan buatan, suara kapten kapal terdengar. Menyambut rombongan sekitar 300 penumpang yang telah menempuh perjalanan ke titik terakhir perjalanan mereka. Minos bangkit dari tempat duduknya dan memperingatkan rekan-rekannya. Kita harus bergegas. Kita akan butuh waktu beberapa bulan untuk sampai ke Zokaro. Jika kita membiarkan orang-orang dari kapal ini dan kapal-kapal lainnya mendahului kita, kita mungkin harus menunggu lebih lama lagi. Berapa lama kita harus menunggu? Tanya Lily. Ruth menjawab, mengingat besarnya jumlah kelompok kami, mungkin perlu waktu lebih dari setahun bagi kami semua untuk dipindahkan ke Ganawai Refuge. Tempat perlindungan Ganawai, apakah itu pulau tempat kita harus naik perahu ke Okia? Tanya Kendrick, sementara beberapa orang di kelompok itu melihat ke arah Minos dan Ruth. Minos mengangguk positif. Ya, ada banyak peluang di sana, jadi kalian yang berhasil sampai di sana harus mulai menstabilkan basis kultivasi kalian. Sementara itu, mereka telah meninggalkan pesawat luar angkasa itu. Mengikuti jejak 6 orang yang telah ada di sana sebelumnya dan tahu jalan menuju loket untuk membeli tiket mereka ke Ganawai Refuge. Di tengah perjalanan, robot itu memberitahu Kendrick dan yang lainnya. Bagi kalian yang belum pernah merasakan transportasi instan, akan lebih baik jika menghabiskan beberapa bulan untuk beradaptasi di bulan buatan ini. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa melakukan perjalanan ke Zokaro. Segera setelah robot level 107 berbicara, mereka menghubungi salah satu petugas di area tersebut untuk mendapatkan tempat duduk di Ganawai Refuge sesegera mungkin. Dalam waktu singkat, Minos membayar biaya transportasi 14 anggota kelompok, menjamin keberangkatan 3 orang pertama ke Ganawai Refuge dalam 167 hari. Dan kelompok terakhir yang terdiri dari 2 orang dengan perjalanan yang dijadwalkan selama 343 hari sejak keberangkatan pertama. Dengan tiket di tangan, Minos membagi kelompoknya berdasarkan apa yang menurutnya paling masuk akal. Satu tim yang terdiri dari orang-orang yang pernah ke Ganawai Refuge sebelumnya akan berangkat terlebih dahulu dan tim lain, yang juga pernah ke bulan buatan sebelumnya, akan tetap tinggal di belakang untuk menjadi yang terakhir berangkat. Dengan cara itu, mereka yang tetap tinggal di bulan buatan dapat mengandalkan dukungan orang-orang yang mengenal daerah itu. Dan mereka yang pergi ke Ganawai Refuge di tengah perjalanan akan memiliki sekutu di daerah tersebut yang dapat mereka andalkan. 3 orang pertama yang pergi adalah 3 manusia level 107, sementara 2 orang terakhir yang pergi adalah Minos dan Abby. Dalam perjalanan lainnya, mereka selalu mencoba menyatukan anggota kelompok yang kuat dan yang lemah untuk memastikan semuanya berjalan baik. Setelah itu, Minos akan memimpin timnya melintasi bulan buatan, mencari tempat bagi 8 rekannya yang belum pernah bepergian dengan transportasi instan untuk melatih tubuh mereka. Mereka juga akan mencari tempat untuk memperdagangkan sumber daya yang mereka miliki, yang menurut Minos akan lebih berharga di bulan buatan daripada di Zokaro. Selain itu, penting untuk memiliki tempat tinggal yang baik selama beberapa bulan ke depan, sehingga pada akhir hari pertama mereka di sana, mereka akan mendapatkan fasilitas yang baik di bangunan buatan ini. Dengan area budidaya yang baik untuk kelompok. Kelompok pertama yang pergi ke Ganawai Refuge akhirnya berhasil mencapai Zokaro, sementara sebagian besar lainnya tetap berada di bulan buatan untuk mempersiapkan masa depan. Sementara itu, anggota kelompok terus maju, dengan Grisdy mencapai level 106 dan Holly maju ke level 103. Dengan lebih dari 5 bulan di bulan buatan, orang terkuat di kelompok itu akan mampu beradaptasi dengan kondisi transportasi instan, berkembang jauh lebih cepat daripada Minos dan sekutunya sebelumnya. Namun, hal itu sudah diduga. Kualitas keseluruhan kelompok saat ini jauh lebih baik daripada kelompoknya saat mereka meninggalkan Zokaro beberapa dekade lalu. Kelompok tersebut telah memiliki pengalaman bepergian dalam pesawat ruang angkasa,
yang juga membantu mengeraskan tubuh mereka untuk transportasi instan. Pada bulan-bulan pertama di bulan buatan, Minos telah menukarkan hampir semua sumber daya yang tidak akan berguna atau bernilai besar baginya saat ia kembali ke Zocaro. Dengan semua yang dimilikinya saat ini, bahkan setelah membayar biaya perjalanan untuk kelompok yang beranggotakan 14 orang, ia masih punya cukup uang untuk memperkaya penguasa Zocaro yang berpangkat tinggi. Jadi dia akan terus mempersiapkan kepulangannya ke Zocaro bersama kelompoknya di bulan buatan, berencana untuk mempersenjatai timnya begitu mereka semua berada di Ganawai Refuge. Ini akan menjadi langkah pertama mereka di Zocaro sebelum menuju Okia. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2455, kembali ke Suaka Ganawai. Sekitar setahun setelah 3 anggota pertama kelompok tersebut berangkat ke Ganawai Refuge, Minos dan Ebi meninggalkan bulan buatan dan menuju pulau di Zocaro. Saat mereka tiba di platform transportasi instan di Ganawai Refuge, Ebi hampir pingsan saat merasakan efek perjalanan instan bersama 3 alien lain yang tiba di dunia ini untuk pertama kalinya. Dari 5 pelancong yang melakukan perjalanan antara bulan buatan dan Zocaro hari ini, hanya Minos yang tidak menunjukkan tanda-tanda pendatang baru dalam situasi ini. Meskipun keempat orang di sebelahnya telah berlatih di bulan buatan sebelum datang ke Suaka Ganawai, pelatihannya tetap tidak sama dengan yang sebenarnya. Ebi memuntahkan semua isi perutnya, merasakan sensasi mengerikan yang akan dirasakan seseorang untuk pertama kalinya ketika menjalani perjalanan sejauh itu. Minos menanggungnya, melihat bagaimana bahkan orang yang dapat menyegel indranya dengan sangat baik, seperti Ebi, dapat menderita dalam perjalanan seperti itu. Katanya padanya, tutup matamu dan cobalah bernapas perlahan. Aku akan mengantarmu ke kelompok lainnya. Kau akan merasa lebih baik saat kita sampai di sana. Dia setuju sebelum dia menggendongnya dan berjalan meninggalkan peron di bawah pengawasan penduduk setempat dari organisasi di balik tempat itu. Saat meninggalkan gedung organisasi, Minos melihat langit Zocaro lagi, langit setempat yang berwarna merah muda dan tak berawan. Dia berhenti sejenak dan tersenyum sambil menghirup udara dalam-dalam di tempat ini, yang memang tidak sekuat daerah serikatnya. Tetapi sudah jauh lebih kuat daripada bulan buatan dan tempat lain manapun yang pernah dikunjunginya dalam beberapa dekade terakhir. Tentu saja, tempat ini tidak dapat dibandingkan dengan dimensi celestial, The Red Expanse. Namun, tempat ini merupakan pengecualian yang tidak akan pernah dibandingkan oleh Minos dengan area lain di alam semesta. Setelah sejenak merasakan betapa nikmatnya kembali ke dunia yang kaya ini, Minos berjalan menuju teman-temannya dengan Ebi di punggungnya. Dia memperhatikan aura salah satu dari mereka di suatu tempat yang telah dia atur untuk mereka di bagian utama pulau ini. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia akan memasuki rumah sewa di mana hanya ada 2 anggota grup, Vico dan Kendrick, saat itu. Ayah, ibu, teriak Kendrick saat melihat mereka berdua tiba di tempat dia dan Vico berada. Ebi sudah berdiri, kondisinya tidak separah sebelumnya, tetapi masih belum begitu baik. Butuh beberapa jam baginya untuk pulih sepenuhnya dari efek negatif dari pemindahan mendadak itu. Mana yang lain? Apa ada masalah saat kita pergi? Tanya Minos sambil menatap mereka berdua. Vico tersenyum dan berkata, tidak, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Gadis-gadis dalam kelompok itu sedang berkultivasi dalam pengasingan. Lily dan Charlie hampir naik level, dan Gloria dan Holly bersama mereka. Ruth dan anggota kelompok lainnya berada di kota untuk membeli sumber daya, informasi, Del. Jadi begitulah, Minos mendesah. Zocaro tidak seperti tempat-tempat yang pernah mereka lewati dalam perjalanan mereka ke sini. Ada banyak bahaya di dunia ini yang bahkan Minos tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu anggota kelompoknya. Dia hanya bisa berharap keluarga dan teman-temannya tidak terlalu dekat dengan masalah-masalah ini. Jika mereka melakukannya, dia hanya bisa berjanji untuk membalaskan dendamnya di masa mendatang. Kalau begitu, kalian berdua bisa melanjutkan rencana kalian untuk menstabilkan fondasi jiwa kalian. Aku akan tinggal di sini bersama Ebi agar kita bisa beristirahat dari perjalanan kita. Ia menasihati mereka. Vico dan Kendrick tidak ragu-ragu, dan setelah berbicara beberapa patah kata lagi dengan Minos dan Ebi, keduanya pergi untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Berdiri sendirian dengan istri pertamanya, Minos tersenyum padanya dan berkata, "Kamu harus tidur, Ebi. Besok kamu akan dalam kondisi terbaikmu dan bisa menstabilkan kultivasimu bersama yang lain." Karena merasa tidak enak badan dan jauh dari kondisi terbaiknya, dia menerima anjurannya dan kemudian berbaring untuk tidur siang, rileks di bawah pengawasannya. Minos akan memantau Ebi selama beberapa jam berikutnya, menunggu anggota kelompok lainnya kembali untuk memberinya kesempatan berkultivasi. Namun dari semua anggota kelompok ini, Minos adalah satu-satunya yang tidak perlu menstabilkan kekuatannya. Sementara 13 rekannya telah membuat semua kemajuan level mereka selama beberapa dekade terakhir di dunia yang lebih lemah dari Zocaro. Minos telah membuat 3 dari 5 kemajuannya di The Red Expanse.
Karena itu, fondasinya begitu kokoh sehingga dia tidak akan kehilangan apapun dibandingkan jika dia berkultivasi pada Zocaro. Besok, aku bisa kembali berkultivasi untuk menjadi lebih kuat. Dengan kecepatanku saat ini, aku akan mencapai separuh akhir level 104 saat kita mencapai markas Armans. Dia tersenyum sambil merencanakan langkah selanjutnya. Ini seharusnya menjadi waktu yang dibutuhkan kelompok untuk menstabilkan budidaya mereka dan menjadi lebih seperti petani lokal. Selama beberapa hari berikutnya di Ganawai Refuge, Minos dan Ebi akan berintegrasi ke dalam rutinitas kelompok di ibu kota pulau, berkultivasi di area tersebut untuk menstabilkan kekuatan mereka sambil bersiap untuk pergi. Kelompok itu memiliki cukup sumber daya untuk meninggalkan pulau itu dan menjelajah ke laut keruh antara Ganawai Refuge dan ujung utara Okia. Namun, jalur laut kecil di antara kedua area ini berbahaya bahkan bagi penguasa tingkat tinggi. Minos berencana untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum kepulangannya ke daratan. Berencana untuk berbelanja di pulau dan memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya yang lebih lemah untuk menstabilkan kekuatan mereka dan bahkan naik level. Di tengah rencana jangka pendek ini, ia mengetahui adanya lelang penting yang akan diselenggarakan di ibu kota Ganawai Refuge. Sebuah acara di mana bahkan senjata yang dapat diserap pun akan dilelang. Lelang itu dijadwalkan 2 bulan ke depan. Tertarik menghadiri acara ini, Minos berencana untuk terus bercocok tanam di daerah setempat hingga tiba saatnya memutuskan waktu terbaik untuk berangkat ke Okia. Dengan cara ini, kelompok tersebut akan melanjutkan aktivitas mereka sebelumnya di pulau tersebut hingga Lily mencapai level 104, seminggu sebelum pelelangan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2456, Lelang di Suaka Ganawai. Pada hari pelelangan yang telah ditunggu-tunggu oleh Minos, kelompoknya berkumpul di kota ini pada akhir hari dan menuju ke tempat di mana pelelangan akan diadakan. Tempat itu tampak seperti rumah lelang pada umumnya, dengan area VIP bagi orang-orang terpenting di sana untuk menghadiri acara tersebut dengan privasi dan layanan berkualitas tinggi. Sementara area umum yang luas tersedia bagi mereka yang tertarik pada acara tersebut, di antara kelompok yang lebih biasa. Di bagian tengah bangunan terdapat panggung megah, yang pencahayaannya menyinari bagian-bagian tertentu, memperlihatkan kemegahan rumah lelang tersebut, sementara para staf berdiri di sana-sini. Banyak alien sudah duduk di area umum, mengobrol di antara mereka sendiri atau antar kelompok, menunggu barang-barang dilelang. Seperti halnya lelang pada umumnya, ada beberapa barang yang diharapkan semua orang akan dilelang, termasuk artefak utama malam itu, yang menjadi daya tarik sesungguhnya bagi banyak orang. Dengan kata lain, item-item utama malam itu menarik perhatian, dan item-item sekunder mendatangkan laba bagi tempat usaha seperti ini. Terlepas dari apakah itu lelang di Zocaro atau dunia lain, beginilah cara lelang diselenggarakan. Begitu tiba bersama kelompoknya, Minos mengambil tempatnya di area pribadi, menantikan artefak dan malam itu, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi masalah yang mungkin timbul setelah pelelangan. Dia tidak bisa melawan penguasa dari Zocaro sekuat yang pernah dia hadapi di alam terpesona. Ada perbedaan besar antara makhluk yang berkultivasi di kedua dunia ini. Namun, dia sudah bisa melawan individu tingkat tinggi di tahap ke-11. Ia yakin dengan kekuatan kelompoknya karena ini adalah pulau di mana, selain penduduk asli, sebagian besar penduduknya adalah pendatang baru di Zocaro, yang tidak memahami berbagai hal sebaik penduduk asli dan tidak sekuat penduduk asli. Pada akhirnya, meskipun Zocaro tampil mengesankan, hanya sebagian kecil populasi yang berhasil mencapai akhir tahap ke-11 yang diperlukan untuk menakut-nakuti kelompok tersebut. Dengan mengingat hal itu, Minos tidak tegang sementara teman-temannya melihat sekeliling, mengobrol di antara mereka sendiri, dan menunggu pelelangan dimulai. Karena balai lelang sudah penuh, juru lelang akan segera mengambil tempatnya di tengah panggung. Mengucapkan selamat malam kepada mereka yang hadir sebelum memulai acara dengan presentasi sederhana, hari ini kami memiliki beberapa item yang siap dilelang, yang menurut saya sangat penting bagi para penguasa. Pertama, saya persembahkan busur badai abadi. Di tengah area gelap peron, sebuah benda muncul, terungkap oleh cahaya di sekelilingnya. Semua mata tertuju pada busur itu, yang terbuat dari sejenis paduan logam kuat yang tampak seperti campuran kayu dan logam, dengan urat-urat listrik berdenyut di intinya. Benda itu bersinar biru tua yang berkilauan, dan tulisan-tulisan kuno bersinar dengan cahaya perak di sepanjang permukaannya. Tali busur terbuat dari bahan yang sangat halus dan hampir tak terlihat yang bergetar karena energi. Busur badai abadi ini adalah artefak legendaris yang ditempa oleh pandai besi tingkat 11 tingkat tinggi dan dipenuhi dengan kekuatan hukum. Busur ini dapat menyalurkan energi badai, sehingga penggunanya dapat menembakkan anak panah yang dipenuhi dengan kekuatan alam yang dahsyat. Orang-orang di daerah itu bereaksi terhadap hal pertama malam itu dengan gumaman terkejut, dan di sana-sini kata wow dapat terdengar dari mulut para penguasa tingkat menengah. Jika barang pertama malam itu begitu mengesankan, barang lelang terakhir akan benar-benar mengubah realitas calon pembelinya.
Legenda mengatakan bahwa busur badai abadi ditempa oleh Dewa Badai untuk seorang prajurit fana yang berjuang untuk melindungi dunianya dari invasi iblis. Prajurit ini menggunakan busur tersebut untuk memanggil badai dahsyat yang menghancurkan pasukan musuh dan menyelamatkan kerajaannya. Kata seorang alien yang mendengar cerita tentang senjata terkenal ini di galaksinya. Banyak barang yang dilelang di rumah ini berasal dari alien. Akibatnya, beberapa alien di daerah tersebut lebih memahami asal-usul mereka daripada yang lain. Kedengarannya menarik. Gloria berkomentar kepada kelompoknya saat ia mendengar cerita tentang benda ini dari salah satu penonton di ruangan sebelah mereka. Apakah menurutmu itu cocok untukmu? Tanya Minos sambil menatapnya. Dengan kemampuan bawaan yang berhubungan dengan Merkuri, sesuatu yang telah sering digunakannya di masa lalu untuk membuat panah Merkuri. Gloria merasakan kecocokan tertentu dengan artefak lelang pertama malam itu. Mungkin, barang ini dimulai pada 1 juta kilnats, dengan kenaikan tawaran minimum 50.000 kilnats. Itu mahal sekali. Gumam Ruth di samping Minos dan Gloria. Minos berpikir dalam hati ketika mendengar harganya. Saya punya uang senilai 200 juta kilnats, tetapi jika barang pertama malam ini mulai dari harga ini. Berapa harga barang terakhir? Inilah keraguan yang dimiliki setiap orang di acara semacam itu, apakah akan menyimpan tabungannya untuk barang-barang yang paling berharga di acara tersebut. Ia berkata kepada istrinya, jika kau menginginkannya, aku akan membelinya untukmu, Gloria. Kalau begitu, silakan menawar busur badai abadi. Ketika ia tengah berpikir, sang juru lelang mulai menawar, dan para alien pertama di sekitar mulai menawar, dengan bersemangat menaikkan harga artefak itu. Gloria tahu Minos punya banyak sumber daya dan dia tidak perlu menyerahkan apapun begitu cepat. Namun, karena dia merasa itu tidak akan meningkatkan kekuatannya sebanyak barang-barang berikutnya yang mungkin berpotensi membantu anggota kelompok lainnya, dia tidak menawar lagi. Benda tersebut diperebutkan dengan sengit selama 2 menit hingga sebagian peminat busur tersebut menyerah saat harganya mencapai 3,2 juta kilnats. Itu dijual seharga 3,4 juta kilnats kepada alien level 103, seorang individu di area umum rumah lelang. Meskipun ada area umum, bukan berarti para petani itu biasa saja. Bahkan orang termiskin di area itu memiliki kekayaan yang membuat orang-orang di pulau itu iri. Bahkan di Okia, barang berikutnya yang dilelang malam itu tiba tak lama setelah lot pertama lelang selesai, dan juru lelang menyajikan sebuah gulungan semi-transparan. Ditulis dengan huruf emas dengan simbol-simbol yang aneh bagi kebanyakan makhluk di sana. Ini adalah teknik suci, Phoenix Api Abadi. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2457, paruh pertama lelang. Teknik Eternal Flame Phoenix adalah salah satu keterampilan paling maju dan kuat di dunia burung ilahi, yang dirancang khusus bagi mereka yang memiliki ketertarikan mendalam pada api. Dengan menguasainya, kultivator dapat memanggil burung Phoenix Agung yang terbuat dari api murni yang memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang dahsyat. Saat juru lelang menyajikan barang kedua di malam itu, seluruh hadirin di acara itu tersentuh oleh sensasi yang terpancar dari gulungan semi-transparan itu, terutama mereka yang menyukai api. Teknik itu, Lily berdiri dan mengepalkan tangannya, merasakan sensasi mati rasa saat suhu tubuhnya meningkat. Matanya berubah sepenuhnya menjadi merah ketika dia merasakan sosok burung berwarna jingga kemerahan muncul dari teknik itu, berteriak dalam benaknya. Minos menyipitkan matanya saat menyadari situasi putrinya, melihat kebenaran dengan sekali pandang. Kalian berdua memang ditakdirkan bersama. Dia membuka mulutnya saat menyadari bahwa dia harus mendapatkan teknik ini. Sementara itu, di ruang VIP lain, makhluk bertanduk di kepalanya dan bagian tubuhnya yang berbentuk kuda terbakar dengan api hitam tak kuasa menahan diri untuk tidak memperhatikan benda itu lebih dekat. Dunia burung, ya, gumamnya saat rekan-rekan satu kelompoknya melihat ketertarikannya pada seni sakral seorang ahli api legendaris yang mirip dengan dirinya. Teknik ini dapat berguna bahkan bagi seorang kultivator yang bercita-cita mencapai level tertinggi. Siapapun yang menguasai teknik ini akan dihormati dan ditakuti. Bahkan di Zokaro yang agung, ini adalah teknik seseorang yang bercita-cita mencapai alam atas, kata orang ini sambil tersenyum di wajah humanoidnya. Saya akan membeli teknik ini. Sementara peserta lelang lainnya mengomentari asal-usul teknik tersebut atau dunia burung, planet legendaris dengan burung-burung istimewa, juru lelang memberikan harga awal bagi seseorang yang ingin bergabung dalam pertarungan memperebutkan teknik tersebut. Eternal Flame Phoenix dapat dibeli dengan harga awal 2,2 juta kilnat, dengan peningkatan minimum 100.000 kilnat. Kontes untuk teknik ini terbuka. 3 juta kilnats, Minos mengangkat papan namanya dan memulai penawaran dengan peningkatan nilai yang signifikan. Penawaran yang lebih tinggi darinya segera menyusul, tetapi seluruh lelang menyadari betapa tertariknya penguasa level 104 ini pada teknik tersebut. 4,3 juta kilnat, kata makhluk berbadan kuda itu dengan api hitam yang menutupi sebagian tubuhnya.
4,5 juta. Minos menaikkan tawarannya lagi, sementara orang-orang yang memikirkan teknik itu mempertimbangkan apakah akan melanjutkan tawarannya. Jika salah satu harganya di bawah 5 juta, saya akan menawar lebih tinggi. Seorang individu berpikir, tidak yakin apakah akan sepadan baginya untuk berpartisipasi aktif dalam penawaran dan akhirnya secara tidak sengaja meningkatkan biaya perolehan barang yang dilelang. Makhluk api hitam itu menatap Minos dengan tatapan tidak bersahabat, menaikkan auranya saat ia mencoba menunjukkan jati dirinya kepada penguasa bodoh tingkat rendah ini. Teman, teknik ini sangat berharga bagiku dan kau tidak tertarik padanya. Mengapa kau tidak mundur saja sekarang dan kita akan bicara nanti? Ia mengatakan ini agar hanya Minos yang mendengarnya. Namun Minos tidak akan gentar menghadapi penguasa level 106. Ia berkata keras-keras agar semua yang hadir dapat mendengarnya. Jika kau memiliki kill nuts, kalahkan aku di pelelangan. Bersama kata-kata tersebut, Minos pun memperlihatkan auranya, membuktikan kekuatannya bukanlah kekuatan seorang penguasa tingkat rendah biasa, tetapi kekuatan seorang penguasa tingkat menengah puncak. Juru lelang melihat situasi ini tetapi tidak melakukan apapun, meskipun dia adalah seorang kultivator level 111 yang kuat. Pria level 104 itu agak aneh. Sepertinya dia bisa mengatasinya sendiri. Makhluk dalam tubuh kuda itu merasakan perasaan yang dipancarkan Minos dan merasa sedikit kewalahan. Cih, 5 juta, ia menaikkan tawarannya, mengikuti apa yang direkomendasikan Minos sendiri. 5,1 juta killnet. Ucap Minos sambil menatap orang yang membawa api hitam, yang tak kuasa menahan diri untuk tidak melotot ke arahnya, namun tak mampu berbuat banyak selain meneruskan penawaran. Semenit kemudian, benda itu mencapai nilai 6,6 juta killnuts, suatu nilai yang menurut makhluk level 106 itu melebihi perkiraannya tentang nilai teknik itu. Gemetar karena marah, ia berhenti menawar, sementara tidak ada seorang pun di rumah lelang itu yang menunjukkan minat untuk menawar lebih tinggi daripada Minos. Jika tidak ada penawaran lebih tinggi, teknik Eternal Flame Phoenix akan diberikan kepada penguasa kamar 112 seharga 6,6 juta killnut. Sang juru lelang mengumumkan hasilnya. Pada saat yang sama ketika pria itu berkata demikian, Holly dan Lily sedang merayakan bersama Ruth, Abby, dan Gloria di stan kelompok. Setengah jam setelah pelelangan dimulai, barang ke-6 pada malam itu terjual seharga 13,6 juta killnuts, menjadikannya barang kedua pada malam itu yang jatuh ke tangan kelompok Minos. Setelah teknik Lily yang cocok, 3 item lain yang dilelang juga mengesankan dengan sendirinya, tetapi tidak ada satupun dalam kelompok mereka yang cocok dengan mereka. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi yang tinggi, artefak yang dapat membuat perbedaan bagi mereka adalah artefak yang sangat kompatibel dan dapat mengembangkan kemampuan ilahi di masa depan. Bukan sembarang artefak yang memiliki kekuatan dan nilai besar yang dapat mengubah kehidupan seorang pembudidaya. Tetapi benda ke-6 malam itu menarik perhatian Charlie, artefak yang dapat diserap yang dapat meningkatkan kekuatan para pembudidaya yang memiliki ketertarikan pada es. Setelah Minos memenangkan pertarungan memperebutkan benda ini, Charlie tidak ragu mengucapkan terima kasih kepada pemimpinnya. Merasakan kegembiraan luar biasa di hatinya dan ingin segera menyerap kristal beku tersebut serta meningkatkan kemampuan spiritualnya. Segera setelah mengucapkan terima kasih, Minos melakukan pembayaran sebelum Charlie menerima barang itu di ruang VIP, dan berencana untuk menerimanya selama beberapa hari ke depan. Sama seperti teknik Lily, item ini tidak dapat diintegrasikan secara sempurna ke dalam diri penggunanya tanpa waktu dan usaha untuk menyerap dan memahaminya. Itu tidak selambat menguasai suatu teknik sepenuhnya, tetapi Charlie membutuhkan waktu setidaknya 3 hari untuk berhasil menyerapnya. Charlie dan Lily terus memperhatikan pelelangan saat juru lelang menyajikan barang ke-7 malam itu, yang sudah memasuki bagian terakhir acara ini dengan 13 barang yang akan dilelang hari ini. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2458, babak kedua lelang, konspirasi. Barang ke-7 malam itu tidak menarik perhatian kelompok Minos, karena ia dan stafnya hanya menunggu barang berikutnya dilelang. Setelah 11 menit antara penyajian barang dan penawaran, barang ke-7 terjual seharga 15,2 juta killnuts, jumlah yang biasanya hanya mampu dibeli oleh penguasa tingkat menengah dan tinggi. Bagi orang yang lebih lemah pada tahap ke-11. Ini adalah jumlah yang sangat besar yang memerlukan waktu beberapa abad untuk diakumulasikan. Beberapa di antara mereka telah tinggal di pulau itu selama puluhan tahun. Sementara yang lain datang dari dunia kuat tempat mereka telah meraup banyak keuntungan. Sama seperti Minos yang punya kisahnya sendiri, alien-alien lain pun punya kesuksesan. Tak lama kemudian, barang ke-8 pada malam itu akan dilelang, dan Minos menyisihkannya hingga barang ke-9 muncul dalam kegelapan di panggung di hadapan para hadirin. Sebuah benda kristal, diameternya sekitar 15 cm, bersinar dengan cahaya biru tua dan dikelilingi oleh rune yang terus bergerak, muncul di dalam toples kaca. Melihat konektor logam pada kristal, robot level 107 berkata kepada Minos.
Yang mulia, aku cocok dengan inti khusus ini. Aku merasa bahwa jika aku menyerapnya, aku akan meningkatkan kekuatanku, meningkatkan energiku, menciptakan medan gaya dan senjata sihir yang lebih kuat. Saat Minos mendengarkan penjelasan robotnya, sang pelelang berkata, ini adalah inti Arcane Titan, artefak yang dirancang untuk diintegrasikan ke dalam sistem mekanis dan robotik yang memberikan mereka kekuatan magis yang sangat besar. Artefak ini dikenal dapat mengubah robot biasa menjadi prajurit yang tak terkalahkan dengan kemampuan luar biasa. Beberapa kelompok mulai membicarakan barang itu, dengan individu-individu robot seperti robot Minos mendiskusikan nilainya di antara mereka sendiri. Ini bisa jadi barang paling berharga malam ini bagi makhluk buatan seperti kita. Dengan sesuatu seperti ini, kita dapat dengan mudah berkultivasi ke tahap ke-12 dan meningkatkan kekuatan kita secara signifikan. Sayang sekali, harganya pasti selangit. Aku tidak bisa membayangkan barang ini dijual dengan harga kurang dari 30 juta Killnuts. Ada beberapa robot di dekatnya, jadi inti ini menarik banyak perhatian. Dunia seperti The Adamant Land, tempat peradaban cerdas seperti di balik dunia ini atau The Blossom World berada di seluruh alam semesta. Sekadar memberi Anda gambaran tentang seberapa umum makhluk robot di alam semesta. Sekitar 30% alien yang tiba di Zocaro setiap tahun adalah makhluk buatan. Meskipun ada banyak persaingan untuk barang tersebut di lelang ini, Minos ikut bergabung dan menawar 14 juta Killnuts saat penawaran dibuka. Begitu Minos menunjukkan minatnya untuk mengambil barang itu, kelompok-kelompok di ruang tunggu VIP mulai membicarakannya lagi. Orang ini menemukan semacam harta karun. Berapa banyak Killnut yang dia bawa? Seorang pria level 107 bertanya, sambil melihat ke arah Minos. Seorang alien yang telah menghabiskan lebih dari 20 juta Killnut dan berniat untuk menghabiskan lebih banyak lagi dalam pertikaian saat ini. Pria ini tampaknya tidak hanya memiliki banyak sumber daya, tetapi dia mungkin memiliki lebih dari 3 item bernilai tinggi pada akhir acara hari ini. Salah satu peserta terkuat di seluruh lelang, seorang kultivator level 108, berkata kepada kelompoknya dengan ekspresi tertarik di wajah aliennya. Apakah senior akan bergerak melawannya di akhir lelang? Jika dia membeli sebanyak itu, dia bodoh, atau dia punya kekuatan untuk menempatkan dirinya dalam situasi itu. Mari kita awasi dia. Seseorang pasti akan menyerangnya, jadi kita akan lihat apa yang mampu dia lakukan nanti. Kata penguasa tingkat menengah ini. Salah satu dari sedikit penduduk setempat di pelelangan itu menatap Minos dengan penuh minat dan memerintahkan salah satu anak buahnya. Selidiki orang ini dan kelompoknya. Cari tahu dari mana mereka berasal dan apa yang mampu mereka lakukan. Ya Tuan. Sementara itu, penawarannya telah mencapai 25 juta Killnuts, suatu angka yang jauh lebih tinggi dari nilai akhir barang yang dilelang pada putaran terakhir. 31 juta, Minos menaikkan tawaran terakhirnya sementara juru lelang menatapnya dengan ekspresi puas di matanya. Karena Minos, pelelangan menjadi jauh lebih menarik dan menguntungkan bagi rumah lelang ini. Adakah yang bisa mengalahkan tawaran pria di kamar 112? Dia menghitung sampai 3 sambil melihat ke arah kerumunan yang hadir. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan menawar lebih tinggi untuk Titans Arcane Core. Meskipun ada beberapa makhluk buatan yang hadir, kebanyakan dari mereka tidak sekaya Minos. Dasar bajingan sok pamer, gerutu orang berbadan kuda dan berkobar api hitam itu sambil melotot marah ke arah kelompok Minos. Nanti kita ikut mengejar kelompoknya. Mungkin kita punya kesempatan untuk mempermalukan mereka di masa depan, kata salah satu anak buah alien itu. Bodoh, apa kau sedang memikirkan masalah? Apa kau tidak merasakan aura bajingan itu tadi? Tanya makhluk level 106 itu. Tapi bos, kita lihat saja. Orang-orang yang lebih besar dari kita pasti akan memburu kelompok ini. Tidak mungkin kita bisa menghadapi semua pesaing yang tertarik dengan banyak barang mereka. Kuda itu berpikir rasional. Kalau saja teknik Lily yang dibeli Minos, situasinya pasti akan berbeda. Namun dengan beberapa item berharga di timnya, Minos mungkin akan menarik lebih banyak kelompok. Dan kelompok yang lebih kuat daripada kuda itu. Saat ia menerima barang itu dari robotnya, Minos melihat sekelilingnya, menyadari bahwa ini akan menjadi malam pertempuran baginya. Nanti kita lihat seberapa kuat kekuatanku sebenarnya, pikirnya dalam hati. Merasa bahwa pertarungan yang pernah ia lalui di galaksi The Enchanted Realm bukanlah parameter yang baik untuk mengetahui kekuatannya. Hanya dengan bertarung di pulau ini dia bisa mendapatkan gambaran sesungguhnya tentang kekuatannya untuk perjalanan selanjutnya ke Okia dan markas Armans. Ketika ia tengah memikirkan hal itu, tak lama kemudian sang juru lelang akan menyajikan barang ke-10 dari lelang hari ini, barang terakhir yang orang-orang di sekitar tidak tahu barang apa itu sebelum acara hari ini dimulai. Barang-barang yang tersisa yang akan dilelang semuanya sudah diketahui. Karena barang-barang tersebut merupakan alasan utama sebagian besar petani yang hadir hari ini datang ke acara tersebut. Ketika barang ke-10 terjual seharga 35 juta Killnuts,
Senjata yang dapat diserap pertama pada malam itu akan dipersembahkan kepada publik oleh juru lelang. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2459, Akhir Lelang 1. Tak lama setelah barang ke-10 dilelang malam itu, barang pertama dari 3 barang terakhir malam itu yang diketahui publik di kota itu muncul di tengah panggung lelang. Juru lelang tersenyum dan menunjukkan kristal zamrud beraneka segi dengan panjang sekitar 10 cm. Kristal itu bersinar dengan cahaya bagian dalam yang berdenyut dan terbungkus logam emas dengan ukiran naga dan rune. Penduduk asli itu mempersembahkan benda itu kepada semua orang. Ini adalah prisma naga yang menaik. Itu adalah artefak yang dapat diserap dengan kekuatan luar biasa, diciptakan untuk menyatu dengan tubuh makhluk hidup seperti pelengkap. Memberikan kemampuan luar biasa dan kemampuan untuk membentuk rangka luar yang kuat. Dengan berintegrasi dengan artefak ini, pemakainya dapat menjadi prajurit yang tak terkalahkan bahkan pada level tinggi tahap ke-11. Saat tidak diaktifkan, ia menyatu dengan tubuh pemakainya seperti pelengkap di pangkal tulang belakang, seperti yang ditunjukkan dalam lukisan yang menggambarkannya. Semua orang memandang benda berkilau itu, di samping lukisan indah berbentuk makhluk yang telah menyerap benda tersebut, baik saat artefak itu diaktifkan maupun tidak. Ia dapat memperkuat kemampuan, menciptakan rangka luar yang dapat meningkatkan kemampuan fisik pemakainya, memberikan afinitas pada hukum baru, mempercepat pemulihan sel pemakainya. Dan bahkan membantu kamuflase, kata salah satu peserta acara saat ia meninggalkan tempat duduknya, tidak dapat berhenti berharap untuk memiliki benda tersebut. Prisma naga yang menaikkan juga merupakan sumber kemampuan khusus yang sangat cocok bagi mereka yang memiliki tubuh dan karakteristik kuat dari makhluk suci ras naga. Ini juga satu-satunya kelemahan prisma naga ascending. Sebagai ciptaan klan naga kuno, pasti ada persyaratan yang hanya bisa dipenuhi oleh anggota ras yang sangat dekat. Tidak akan mudah untuk berintegrasi dengannya. Itu fakta. Beberapa orang penonton terkesan dengan kualitas barang tersebut. Tetapi beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kecewa, karena merasa, tergantung pada nilainya, tidak ada gunanya membeli sesuatu yang begitu berharga. Barang ini sangat cocok untuk Kendrick, ucap Abby sambil menatap putranya. Dengan keterampilan yang diwarisi dari Minos, tidak akan sulit baginya untuk menangani kekuatan naga dari artefak yang dapat diserap ini. Ini bisa menjadi cara baginya untuk meningkatkan kekuatannya beberapa derajat. Minos setuju sambil menatap putra sulungnya. Mari kita lihat apakah kita bisa memperoleh benda ini. Aku juga tertarik dengan artefak berikutnya. Tawaran awal untuk prisma naga menaik adalah 45 juta kilnat, dengan kenaikan tawaran minimum sebesar 500.000 kilnat. Penawaran dibuka. Juru lelang berkata dengan keras sambil membuka kedua tangannya dan selesai mempersembahkan artefak tersebut. Pihak yang paling berminat mengajukan tawaran mereka, menaikkan biaya prisma naga menurun menjadi 55 juta, jumlah selangit yang bahkan dapat menarik perhatian makhluk tertinggi. Namun, prisma naga yang menaikkan adalah senjata yang dapat diserap. Prisma ini dapat diserap dan diintegrasikan ke dalam tubuh seorang kultivator sedemikian rupa sehingga dapat mengubah karakteristik kultivator secara permanen. Prisma ini dapat memberi mereka keterampilan dan kekuatan, serta karakteristik yang akan membantu mereka mengembangkan kemampuan ilahi yang akan menargetkan karakteristik mereka. Sebagai senjata yang dapat diserap, prisma ini dapat berevolusi bersama penggunanya dan akhirnya ditinggalkan setelah kematian penggunanya. Itu adalah senjata yang dapat diserap dengan nilai yang sangat tinggi yang dapat membantu seseorang menjadi seorang supreme. Oleh karena itu, nilainya sangat mengesankan bagi semua peserta lelang hari ini. 61 juta kilnat. Saat Minos meninggikan suaranya, dua orang terakhir yang bersaing memperebutkan prisma naga menaik menatapnya dengan aneh saat mereka sekali lagi melihat orang yang berpenampilan kurus ini memasuki keributan. Orang ini benar-benar memiliki banyak kilnat. Salah satu peserta sudah menatap Minos dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kekayaan Minos tampak begitu besar sehingga dia tidak bisa tidak curiga. Apakah ada seorang kultivator tingkat tertinggi di belakangnya? Dia mungkin tidak sendirian dalam menunjukkan kekuatan finansial seperti itu. Orang ini dan beberapa orang lain yang tertarik pada Minos juga berpikiran sama. Minos tidak peduli dengan apa yang dipikirkan peserta lelang. Dengan sumber daya yang dimilikinya, ia dapat bersaing untuk mendapatkan barang ini dan salah satu dari dua barang terakhir malam itu. Setelah dua penawaran lagi, juru lelang mengumumkan hasil penawaran ini. Untuk 63 juta kilnat, sepupu naga yang naik ke atas diberikan kepada senior di kamar 112. Lily, Holly, dan Kendrick merayakan kemenangan Minos di babak berikutnya, memenangkan item keempat malam itu untuk kelompok mereka. Setelah pertarungan itu berakhir, obrolan di sekitar area itu kembali ramai, dengan banyak peserta membicarakan Minos dan kelompoknya saat transaksi antara Minos dan rumah lelang itu selesai. Tak lama kemudian, Kendrick memegang artefak kecil itu, seukuran pergelangan tangan manusia, sementara ayahnya menatapnya dengan penuh tekad. Gunakan dan tingkatkan atributmu sebanyak yang kau bisa.
Mungkin saja saat kita sampai di markas Armans, kau akan mencapai level 105 dan stabilitas kultivasi yang sama dengan penduduk asli dunia ini dengan kultivasi yang sama. Saya akan berusaha sebaik mungkin, ayah, kata Kendrick sambil menundukkan kepala dan memberi isyarat terima kasih kepada Minos. Mari kita lihat item kedua terakhir malam ini. Aku masih punya beberapa puluh juta kill nuts bersamaku. Mungkin aku bisa membeli sesuatu untuk anggota kelompok lainnya. Gumamnya sambil tersenyum. Semua orang tahu apa dua barang terakhir malam itu. Tetapi mereka masih perlu merasakannya dari dekat untuk mengetahui apakah barang-barang itu bernilai. Atau apakah barang-barang itu hanya sekadar barang yang mengesankan bagi para pembudidaya lainnya. Tak lama kemudian, mereka akan melihat benda ke-12 dan terakhir pada malam itu, suatu benda yang, meskipun mengesankan, akan terbukti tidak sebanding dengan teman-teman Minos manapun. Hasilnya, kelompok itu hanya akan mengamati tawaran peserta lain dalam pelelangan, yang akan membawa tawaran untuk artefak ini ke nilai yang mirip dengan apa yang dikeluarkan Minos di ronde ke-11. Dengan pemenang mengambil barang itu seharga 65 juta kill nuts. Dengan demikian, artefak ke-13 dan terakhir yang dilelang hari ini akan ditampilkan di platform lelang. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2460, akhir lelang 2. Bola kristal cair berwarna perak muncul di tengah platform saat fluktuasi spiritualnya terungkap kepada semua peserta lelang hari ini. Berdiameter sekitar 8 cm. Dengan cahaya internal yang berdenyut dan berubah warna sesuai dengan energi yang bekerja padanya, inti metamorfosis menarik perhatian semua orang di sana. Saat Gloria melihat bola itu, yang terbungkus dalam struktur logam hitam dengan tulisan di bawahnya yang dapat menyatu dengan tengkorak pemakainya, dia berkata kepada Minos. Barang ini dapat sangat membantuku. Namun dia tidak sendirian. Dari semua barang pada malam itu, barang yang paling cocok dengan peserta lelang adalah barang terakhir pada malam itu. Inti metamorfosis adalah artefak kuat yang dirancang untuk terintegrasi ke dalam tubuh pemakainya. Memberikan kemampuan luar biasa untuk mengubah dan mengendalikan lingkungan. Artefak ini memungkinkan pemakainya untuk mengubah wujud mereka sendiri dan memanipulasi sifat-sifat lingkungan di sekitar mereka, menjadi esensi plastik dengan kemampuan adaptasi tak terbatas. Juru lelang menjelaskan alasan utama mengapa artefak ini menarik minat banyak orang yang hendak memasuki rumah lelang. Gloria menyadari hal ini dan merasa bahwa bukan hanya dia saja, melainkan Abby, Ruth, dan Minos sendiri dapat menyerap benda tersebut dan menjadi lebih kuat. Begitu pula yang lain dalam kelompok mereka yang mungkin juga memiliki kemungkinan ini. Hal yang paling mengesankan tentang inti metamorfosis bukanlah kekuatan istimewanya, tetapi kompatibilitasnya dengan banyak jenis kultivator. Namun Gloria menjelaskan, banyak orang di sini akan bisa menjadi lebih kuat jika mereka menyerap inti metamorfosis. Aku tidak meragukannya, namun senjata yang dapat diserap ini akan lebih mengesankan pada tubuh dengan kemampuan ilahi cair atau kemampuan bawaan. Dalam kelompok kami, saya memiliki kemampuan yang sangat cocok. Jika saya memadukannya, saya dapat mencapai kebebasan fisik yang memungkinkan saya melakukan apapun yang saya inginkan di medan perang dengan risiko yang paling kecil. Minos menatap Gloria dengan serius, bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia memang orang yang menyerap benda tersebut. Kita tidak bisa memastikan seberapa jauh bola itu akan membawanya, tetapi yang pasti dia bisa memperoleh semacam kemampuan seperti metamorfosis tubuh, esensi plastik, kamuflase, dan bahkan generasi. Kemungkinannya tidak terbatas. Dia mengepalkan tinjunya saat menganalisis situasi dan menyetujui pendapat Gloria. Ia berkata kepada stafnya, kata-kata Gloria masuk akal. Banyak dari kita bisa mendapatkan sesuatu dari bola ini, tetapi beberapa dari kita tidak akan mendapatkan apa-apa dibandingkan dengan apa yang bisa ia dapatkan dari artefak yang sama. Juga, barang ini mungkin akan menghabiskan biaya lebih dari 70 juta. Oleh karena itu, kita harus memberikannya kepada orang yang dapat memanfaatkannya secara maksimal. Mereka yang merasa cocok dengan artefak tersebut memahami maksud Minos dan menyerah bersaing dengan Gloria untuk mendapatkan bola tersebut. Namun selain anggota kelompok Minos, beberapa orang di stand VIP tertarik dengan inti metamorfosis. Tawaran awal untuk inti metamorfosis adalah 55 juta kill nuts, dengan kenaikan minimum 1 juta. Sekarang saya membuka babak penawaran terakhir malam ini. Juru lelang mengumumkan, mencapai kompetisi pamungkas acara malam ini. 55 juta, 57 juta, 66 juta, 70 juta. Harga bola itu dengan cepat mencapai 75 juta kill nuts, mendekati batas harga yang dapat dibeli Minos dengan uang tunai yang dimilikinya saat ini. 77 juta kill nut, kata Minos saat ia mengajukan tawaran pertamanya untuk artefak tersebut, meskipun ia tidak dapat menahan rasa gugupnya karena ia hanya memiliki 86 juta kill nut yang tersisa. Bergantung pada daya beli pesaingnya, dia mungkin tidak akan memenangkan perlombaan memperebutkan barang berharga milik istrinya yang berambut merah. 80 juta, seseorang menaikkan tawaran Minos.
menunjukkan bahwa ia memiliki pesaing bahkan dengan nilai yang begitu tinggi. Kebanyakan orang di rumah lelang itu terdiam menyaksikan kompetisi terakhir malam itu, memandang Minos dan alien yang baru saja mengajukan tawaran terakhir. Juru lelang juga memperhatikan mereka, melihat bahwa pesaing lain kini nampaknya kurang berminat untuk menawar. Saat Gloria merasakan jantungnya berdebar kencang, Minos berkata, "Teman, mari kita akhiri ini. Aku punya 86 juta Killnuts bersamaku. Jika kamu punya lebih, benda ini milikmu." Juru lelang menatap wajah alien level 109, peserta lelang terkuat malam itu. "Senior, apakah Anda akan menawar lebih tinggi dari pria di kamar 112? Kalau begitu, apakah Anda akan menawar 87 juta Killnuts?" Tanya juru lelang, saat suara menelan ludah terdengar dari beberapa penonton. Alien itu menatap Minos dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan situasi ini. Sayangnya, ia hanya membawa 84 juta Killnut, kekayaan yang telah dikumpulkannya selama berabad-abad dalam perjalanannya menjelajahi alam semesta. Ia mengira ia akhirnya mencapai tingkat kekayaan yang akan menempatkannya di antara orang-orang hebat di Zocaro, tetapi sekarang ia menghadapi seseorang yang lebih muda dan lebih kaya dari dirinya. Yang mendorongnya dalam lelang ini. Dia mengepalkan tangannya dan menutup matanya, tidak mengatakan apapun kepada juru lelang. Ini adalah barang yang tidak terpisahkan. Meskipun beberapa orang mungkin mempertimbangkan untuk bergabung untuk membelinya, lebih menarik untuk membiarkan Minos mengambilnya daripada melakukan hal seperti itu. Kalau mereka hendak memperebutkan artefak ini, lebih baik artefak ini berada di tangan satu orang saja, seseorang yang bisa menjadi sekutu mereka semua. Menggabungkan kekuatan untuk membeli barang di lelang hanya akan menyebabkan perselisihan menjadi kacau dan segalanya menjadi rumit setelah lelang. Tidak seorang pun yang menawarkan diri untuk bergabung dengan alien ini. Jadi juru lelang menghitung sampai 3 hingga ia mengakhiri malam dengan mengumumkan kemenangan Minos. Gloria melompat ke pelukan suaminya saat mendengar pengumuman kemenangan Minos. Tidak dapat menahan kebahagiaan di hatinya, dan memberikan ciuman basah yang panjang kepada suaminya. Minos menerima gestur itu dengan rasa puas, mendapatkan barang kelimanya malam itu, tapi juga tatapan dari setidaknya puluhan orang di tengah-tengah tingkat penguasa. Sudah waktunya untuk mengatakan kebenaran. Orang-orang ini tidak akan menyerangku di kota, tetapi mereka juga tidak akan membiarkan kita menyerap artefak-artefak ini. Kita harus meninggalkan kota ini untuk memilah siapa yang dapat menyerap apa. Pikirnya saat juru lelang mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum malam berakhir. Dan berakhirlah lelang paling penting di Ganaway Refuge. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.